Dulu Tibet adalah negara merdeka, lalu ada bantuan dari Cina untuk membangun Tibet, maka dikirimlah para pekerja Cina membangun jalan, jembatan dan sarana infrastruktur lainnya. Tiba-tiba di suatu hari, ternyata pekerja-pekerja itu memegang senjata dan menguasai ibu kota dan pemerintahan. Dalai Lama ditangkap dan diasingkan ke luar negeri. Ternyata mereka adalah para tentara yang menyamar jadi pekerja. Pada 21 Oktober 1950, tentara Cina menginvasi Tibet, padahal Tibet telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Cina pada tahun 1913. Namun rupanya Cina tidak pernah mengubris dan terus menganggap Tibet bagian dari Cina. Akibat invasi Cina, Tibet mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani 17 pokok perjanjian yang menyatakan pengakuan pemerintahan Cina terhadap Tibet. Dalam perjanjian itu, Cina memperbolehkan adanya administrasi otonomi yang dipimpin oleh Dalai Lama. Perjanjian tersebut baru diratifikasi di Lhasa sebulan setelah ditandatangani. Dalam perjanjian itu disebutkan kalau Dalai Lama memerintah di Tibet yang merupakan bagian dari wilayah Cina. Perdana Menteri Tibet Runggawa kala itu tidak pernah mau menerima perjanjian dengan Cina. Ia menganggap Cina adalah penjajah yang tak perlu dipatuhi. Sebaliknya, Majelis Nasional Tibet meminta agar Perdana Menteri Tibet Runggawa menerima perjanjian itu sebab tentara Tibet telah dikalahkan oleh tentara Cina yang jumlahnya sangat banyak. Faktanya kala itu Tibet tak mampu melawan Cina. Indonesia harus bercermin dari Tibet. Sejak 700 tahun yang lalu, Cina sangat berbaik hati sama Tibet. Dengan gaya yang terkesan santun, Cina membantu Tibet dalam membangun infrastruktur. Proyek dikerjakan militer Cina yang dikirim ke Tibet sebagai pekerja pada proyek-proyek investasi pembangunan kereta api, jalan-jalan dan lain sebagainya. Namun pada saat yang sudah ditentukan, para pekerja itu mengeluarkan senjata dan mereka menodong polisi dan tentara. Sampai akhirnya peradaban di Tibet hancur. Negaranya hancur sampai sekarang dan mereka dalam kekuasaan Cina, kata pengamat politik kebijakan publik Marketing Metropolitan Watch atau BMW Amir Hamzah kepada kantor berita politik RMOL beberapa saat lalu hari Senin tanggal 18 bulan 7. Dengan pola yang sama, Amir Hamzah melihat hal ini juga sedang dijalankan Cina di Indonesia kini. Setelah berinvestasi di Indonesia, investor juga telah menyelundupkan para militer Cina ke Indonesia dengan dalih tenaga kerja proyek. Dan kini, daerah pesisir Indonesia, dari pelabuhan Belawan bagian timur Sumatera, kemudian masuk ke Banten, sampai akhirnya Surabaya, sekitar 97% telah dikuasai oleh Cina. Dan tidak mustahil apartemen-apartemen tempat-tempat tertentu di pesisir pantai itu, mereka gunakan sebagai tempat persembunyian mereka untuk mengintai perairan Indonesia, ungkapnya. Kemudian, katanya, di Sulawesi Tengah ada pabrik nikel yang cukup besar, yang bahkan dari 6.700 pegawai, 5.000 diantaranya merupakan pegawai dari Cina. Belum lagi di Banten dan Ketapang.